Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati dosen pemampu mata kuliah penyuntingan Bapak Nur Irwansyah MPD, yang kami banggakan teman-teman dari kelas S5A. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan paragraf dan tali temalinya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Lutfan Abdul Aziz, 2. Oktavia Kusniati, yang ketiga ada Okti Restiani. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan tulis yang membentuk satu kesatuan pikiran, ide, atau gagasan. Adapun kesatuan pikiran atau ide atau gagasan yang dilisankan disebut paraton. Jadi paraton dan paragraf sesungguhnya merujuk pada hal sama, yakni kesatuan pengungkapan pikiran atau ide atau gagasan. Kealpaan pemahaman paragraf atau paraton menyebabkan penulisan atau pelisanan tidak beraturan dan bahkan bisa jadi berantakan. Setiap paragraf dan parton dikendalikan oleh satu ide pokok. Ide pokok paragraf harus dikemas dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat utama. Berkenaan dengan paragraf, Margaret J. Miller dalam Rohisan Anwar tahun 2004 mengatakan, sebagai halnya suatu kalimat harus memiliki kesatuan pikiran, unity of thought. Begitu juga paragraf harus mempunyai kesatuan topik, unity of topic. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus menyusul satu sama lain dengan urutan yang logis. Gagasan dalam setiap kalimat harus timbul secara wajar dari pikiran yang telah diisyaratkan oleh kalimat-kalimat yang muncul sebelumnya. Selanjutnya, Miller mengatakan paragraf itu harus mempunyai kesatuan perlakuan dan kesatuan suasana. Gaya atau style penulisan yang diterapkan mulai dari paragraf hingga akhir paragraf hendaknya tetap sama. Keseluruhan kalimat dalam paragraf harus dikendalikan oleh satu ide pokok yang dikemas dalam kalimat efektif. Kalimat yang berisi ide pokok paragraf itulah yang disebut topic sentence. Frank Chaplin dalam Rohisan Anwar tahun 2004 mengatakan bahwa paragraf yang baik ialah paragraf yang memungkinkan pembaca memahami kesatuan informasi yang terkandung di dalamnya. Paragraf juga dapat dikatakan baik apabila gagasan dalamnya, gagasan pokok atau controlling idea yang mengendalikan paragraf itu sudah sepenuhnya dikembangkan dan tuntas diuraikan. Jadi, paragraf yang baik itu tidak boleh menyisihkan serpihan gagasan yang terkandung di dalam ide pokok paragraf itu. Misalnya, saja kalau ide pokok itu pokoknya ialah tentang 3 sebab kemiskinan, paragraf itu harus tuntas menguraikan tentang ketiga sebab itu. Kalau hanya satu sebab atau 2 sebab yang dijabarkan, paragraf demikian itu jelas bukan paragraf yang baik. Unsur-unsur paragraf. Seperti halnya bahasa, pada umumnya yang memiliki hierarki dan unsur-unsur lahiriah. Kalimat
frasa, kata, dan lain-lain. Dan non-lahiriah, makna atau maksud, paragraf juga memiliki unsur-unsur itu. Unsur lahiriah paragraf juga berupa kalimat, frasa, kata, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-lahiriah berupa makna atau maksud penulis yang dikandung di dalam keseluruhan jiwa paragraf itu. Secara lahiriah, khususnya paragraf non-aratif, lazimnya paragraf yang tersusun dari satu, kalimat pokok atau kalimat utama, kedua, kalimat pengembang atau kalimat penjelas, yang ketiga, kalimat penegas, keempat, kalimat transisi. Dalam paragraf naratif, ide pokok paragraf tersebar di dalam keseluruhan kalimat yang membangun paragraf tersebut. Jadi, paragraf naratif tidak selalu harus mengikuti ciri-ciri lahiriah. Jadi paragraf naratif tidak harus selalu mengikuti unsur-unsur lahiriah paragraf seperti disebutkan itu. Unsur-unsur lahiriah paragraf haruslah padu. Unsur non-lahiriah paragraf juga harus satu. Kepaduan lahiriah paragraf disebut koherensi. Kesatuan non-lahiriah paragraf disebut kohesi. Struktur paragraf. Paragraf non-naratif seperti juga paragraf-paragraf dalam karya ilmiah dapat disusun dengan kemungkinan-kemungkinan berikut. 1. Struktur 1, 2, 4, 3. 2. Struktur 1, 2, 3. 3. Struktur 1, 2, 4. Struktur 2, 1. 5. Struktur 2, 4, 1. 6. Struktur 1, 4, 2, 3. Dan 7. Struktur 2, 3, 4, 1. Jadi, kalimat topik atau kalimat utama paragraf hanya dimungkinkan muncul di depan sendiri, atau sebaliknya di bagian belakang sendiri. Kalimat topik atau kalimat utama yang ditempatkan di depan paragrafnya disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan jika ditempatkan di bagian paling belakang paragrafnya disebut paragraf induktif. Di dalam referensi lain ada juga jenis paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya diletakkan baik di bagian awal maupun di bagian akhir paragraf. Paragraf yang demikian itu dinamakan paragraf abduktif. Kalimat topik yang letaknya di akhir paragraf hanya berfungsi sebagai pengulang dengan bentuk yang tidak sama persis atau penegas dari kalimat topik yang terdapat di awal paragraf. Teknik pemaparan paragraf. 1. Paragraf deskriptif. Paragraf jenis ini disebut juga paragraf lukisan, yaitu melukiskan atau menggambarkan apa saja yang dilihat di depan mata penulisnya. Jadi, paragraf deskriptif ini bersifat loyal terhadap tata ruang atau tata letak objek yang dituliskan itu. Penyajiannya dapat berurutan dari atas ke bawah atau sebaliknya, dari depan ke belakang atau sebaliknya, dari pagi ke petang atau sebaliknya, dari siang ke malam atau sebaliknya. Jadi, pelukisan untuk paragraf deskriptif ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ditangkap atau diserap oleh panca indera. Misalnya, deskripsi mengenai ruang kuliah ini, auditorium, dan lain sebagainya. 2. Paragraf ekspositoris. Paragraf ini disebut juga paragraf paparan. Tujuannya adalah untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Penyajiannya tertuju pada satu unsur dari objek itu saja, dan teknik pengembangannya dapat menggunakan analisis kronologis maupun analisis keruangan. 3. Paragraf argumentatif. Paragraf ini sering disebut juga paragraf persuasif. Tujuannya adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca tentang arti penting dari objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf itu. Untuk kepentingan propaganda, demonstrasi, promosi, negosiasi, dan lain sebagainya. Paragraf argumentatif ini banyak digunakan. Misalnya, anjuran memakai jamu tertentu, alat tertentu, pesawat tertentu,
dan lain sebagainya. 4. Paragraf naratif. Paragraf naratif berkaitan sangat erat dengan penceritaan atau pendongengan dari sesuatu. Paragraf naratif banyak ditemukan di dalam cerita-cerita pendek, novel, hikayat, dan lain-lain. Tujuan yang lebih utama adalah untuk menghibur para pembaca. Kadangkala bahkan untuk membawa para pembaca berpetualang bersama, membawa mereka terbang ke awang-awang karena demikian terpesona dengan apa yang dinarasikan itu. Bagian-bagian paragraf karangan. 1. Paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian di dalam sebuah karangan. Sebagai pengantar, paragraf pembuka harus benar-benar menarik. Kadangkala diawali dengan sebuah sitiran dari pendapat tokoh tertentu. Maksudnya adalah untuk memikat dan memusatkan perhatian dari para pembacanya. Berikut ini disajikan beberapa tips untuk menarik pembaca dalam paragraf pembuka. 1. Menyampaikan berita hangat. 2. Menyampaikan anekdot. 3. Memberikan latar belakang dengan suasana yang pas. 4. Memberikan contoh konkret berkenaan dengan pokok pembicaraan. 5. Mengawali karangan dengan suatu pernyataan yang tegas. 6. Menyentak pembaca dengan pertanyaan tajam. 7. Menyentak pembaca dengan perbandingan yang kontras. 8. Mengungkapkan isu misteri yang belum terungkap. 9. Mengungkapkan peristiwa luar biasa. 2. Paragraf pengembang. Paragraf ini mengembangkan ide pokok pembicaraan yang sudah dirancang. Paragraf ini mengemukakan inti persoalan yang hendak dikemukakan di dalam sebuah karangan. Jumlah paragraf pengembang ini tidak ada batasan. Yang menjadi ukuran atau pembatas adalah ketuntasan pengungkapan pikiran atau gagasan karangan secara keseluruhan. 1. Menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, mengontraskan, menjelaskan, memaparkan, menceritakan ide pokok karangan. 2. Menolak konsep tertentu untuk menopang ide pokok karangan, seperti alasan, argumentasi, contoh, rincian, dukungan. 3. Mendukung konsep tertentu untuk menopang ide pokok karangan, seperti alasan, argumentasi, kontrol, rincian, dukungan. Paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan kesimpulan pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Paragraf penutup mungkin hanya merupakan sebuah rangkuman atau mungkin juga sebuah penegasan ulang dari hal-hal pokok yang dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Kalimat-kalimat reflektif, pertanyaan-pertanyaan retoris seringkali dipakai untuk mengakhiri paragraf penutup untuk meninggalkan bekas-bekas akhir yang tidak mudah dilupakan dan menuntut pemikiran lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk membuat kesan kuat tentang paragraf penutup. Yang pertama, yaitu menegaskan kembali ide pokok karangan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Yang kedua, meringkas atau merangkum hal-hal penting yang telah disampaikan dalam karangan. Dan yang ketiga, memberikan kesimpulan, saran, dan atau proyeksi ke depan. Pengembangan paragraf dibagi menjadi 7 pola. Yang pertama ada pola runtutan ruang dan waktu. Pola ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa dan cara membuat sesuatu. Selangkah demi selangkah digambarkan menurut turutan ruang dan waktu. Yang kedua, ada pola sebab akibat. Pola ini biasanya digunakan dalam karangan-karangan ilmiah untuk menjelaskan suatu alasan tertentu atau suatu proses dijelaskan berpautan dengan sebab akibat dari kejadian-kejadian tertentu. Yang ketiga ada pola susunan pembanding. Pola susunan pembanding ini digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Yang satu memiliki kesamaan dan yang satu lagi memiliki perbedaan. Yang keempat ada pola susunan ibarat. Pola ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan suatu hal tertentu. Yang kelima, ada pola susunan daftar. Pola susunan ini biasanya digunakan dalam karya-karya ilmiah dan teknik yang memaparkan suatu informasi dalam tabel grafik dan lain sebagainya.
Kemudian yang keenam ada pola susunan contoh. Dalam paragraf ini, dalam pola ini, kalimat rinciannya lazimnya digunakan untuk memperjelas kalimat utama atau kalimat topik. Kemudian yang ketujuh ada pola susunan bergambar. Gambar atau ilustrasi dalam pola ini biasanya digunakan untuk memperjelas suatu paragraf yang akan dibuat atau akan ditulis. Menjamin koherensi dan kohesi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf harus berkaitan satu sama lain. Dalam keberkaitan itu harus mencakup dua hal, yaitu bentuk dan isi. Bila mana bentuk dan isi dapat dibangun, maka paragraf tersebut dapat disebut sebagai paragraf kohesi dan koheren. Kepaduan paragraf juga dapat diciptakan dengan persanfatan kata-kata transisi seperti ditunjukkan berikut ini. Yang pertama, kata transisi petunjuk hubungan tambahan. Contohnya seperti lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, di samping itu. Kemudian ada kata transisi penunjuk hubungan pertentangan. Contohnya seperti akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun. Kemudian yang ketiga, kata transisi petunjuk hubungan, perbandingan. Contohnya seperti sama dengan itu, sehubungan dengan itu. Dan yang keempat ada kata transisi penunjuk hubungan akibat. Contohnya seperti oleh sebab itu, jadi, akibatnya. Kemudian ada kata transisi penunjuk hubungan tujuan. Contohnya seperti untuk itu, untuk maksud itu, untuk tujuan itu. Kemudian ada kata transisi penunjuk hubungan singkatan. Contohnya seperti singkatnya, pendeknya, akhirnya. Kemudian yang terakhir ada kata transisi penunjuk hubungan tempat dan waktu. Contohnya seperti sementara itu, segera setelah itu, berdekatan dengan itu. Kesimpulan dari materi kami hari ini, paragraf merupakan bagian karangan atau tulisan yang membentuk satu kesatuan pikiran, ide, atau gagasan. Setiap paragraf dikendalikan oleh satu ide pokok. Ide pokok paragraf harus dikemas dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat utama. Unsur-unsur dalam paragraf ada dua, yaitu unsur lahiriah dan unsur non-lahiriah. Unsur lahiriah paragraf berupa kalimat, frasa, kata, dan lain-lain. Unsur non-lahiriah paragraf berupa seperti makna dan maksud penulis yang dikandung di dalam keseluruhan jiwa paragraf itu. Dalam menyusun paragraf dengan kemungkinan-kemungkinan seperti struktur 1, 2, 4, 3. Struktur 1, 2, 3, struktur 1, 2, struktur 2, 1, struktur 2, 4, 1, struktur 1, 4, 3, 2, dan struktur 2, 3, 4, 1. Dalam sebuah paragraf terdapat pola-pola akibat, pola susunan, pembanding, pola susunan ibarat, pola susunan daftar, pola susunan contoh, dan pola susunan gambar. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.